Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa semua. Ya. Saya harap selama pandemi COVID-19 ini kalian sehat-sehat saja, tidak ada yang berkurang. Ya. Oke, perkenalkan, kalau yang belum tahu, nama saya adalah Harizky Arif Pradana. Ya, saya dosen pengampu pada mata kuliah semester ini, yaitu pengenalan kecerdasan buatan, lebih tepatnya AI ya, atau artificial intelligence ya dalam bahasa Inggrisnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan singkat saja tentang AI ya, karena minggu berikutnya ini lebih dalam ya. Kita akan bahas itu apa AI. Oke, so untuk materi hari ini yang akan saya bahas adalah konsep-konsep kecerdasan buatan dan metode-metode untuk membangun sebuah sistem cerdas ya. Oke, nah seperti yang kalian ketahui, AI atau kecerdasan buatan ini merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia ini adalah cerdas ya. Nah itu katanya si Simon ya tahun 1987 yang lalu ya. Nah sedangkan Rich and Knight ini tahun 1991, AI ini merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer ya melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia ya. Jadi pandangan mereka pada saat itu adalah bagaimana komputer ini menghasilkan output atau keluaran ini yang lebih baik daripada manusia. Nah, sedangkan Encyclopedia Britannica ini menjelaskan bahwa AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam representasinya pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol ya, atau simbolik daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Oke, itu beberapa pengertian menurut beberapa ahli ya, termasuk di dalam Encyclopedia Britannica. Nah, untuk kecerdasan sendiri ini ditujukan untuk oleh entitas buatan ya. Jadi namanya juga buatan, jadi ya kecerdasan itu dibuat juga ya. Nah, studi dan desainnya ini ada namanya nanti agen cerdas ya, atau intelligence agent ya. Nah, cerdas ini apa sih? Nah, cerdas ini terdiri dari knowledge ya, pengetahuan, terus pengalaman, dan terakhir ada penalaran. Nah, sedangkan agen cerdas itu terdiri dari autonomous ya, bereaksi terhadap lingkungan ya, terus mengambil tindakan yang memaksimalkan kesempatan untuk sukses atau berhasil ya. Jadi itu agen cerdas. Beda dengan cerdas tadi. Nah, jenis kecerdasan AI atau kecerdasan buatan ini ada dua. Oke, yang pertama weak AI ya. Ini weak atau AI yang lemah. Ini mesin bertindak seakan-akan membuat kecerdasan padahal dia tidak ada ya. Ini weak ya. Nah, kedua adalah strong AI. Nah, ini mesin berpikir dan bertindak like a humans ya, atau bertindak seperti manusia. Nah, ini dia udah kuat AI-nya atau strong AI ya. Nah, seperti kalian lihat di layar kaca Anda ya. Ini ada diagram tentang agen cerdas, di mana di sini ada dua sisi ya. Pertama agent dan environment. Nah, environment itu adalah lingkungan, sedang agent adalah aktornya ya. Nah, dari environment ini dia masuk ke engine, diambil oleh suatu sensor ya. Nah, dari sensor ini dia mengatakan what is the world like now? Apa sih yang sedang dilakukan dunia saat ini? Ya, apa sih yang ada di sekitar kita saat ini? Bagaimana cara gini? Nah, kemudian itu diproses menjadi
action to done atau action to be done. Dari action to be done ini harus ada namanya rules atau aturan dari condition action. Namanya if then rules atau aturan if then. Artinya gini, ini logika ya, if then. If percabangan ya, logika percabangan. Nah, if ini then ini ya. If itu then ini atau if itu dan ini ya atau if itu dan itu. Nah, jika matahari terbit dari barat ya, berarti itu namanya adalah sunrise ya, bukan sunshine ya. Kalau sunshine berarti matahari terbit dari bukan terbit ya, matahari tenggelam di timur ya. Betul nggak sih? Oh ya. Nah, kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi itu namanya if then rules. Nah, dia masuk ke action to be done tadi. Jadi setelah action to be done diproses, ini menghasilkan suatu actuators ya. Nah, actuators ini akan melakukan aksi atau actions. Nah, aksi dari apa yang tadi dunia butuhkan saat ini atau apa yang dilakukan dunia saat ini atau apa yang ada lagi hangat-hangatnya di lingkungan saat ini. Nah, itu baru kita kerjakan, action. Nah, jadi kita meniru. Oh, ini apa sih? Misalkan dunia lagi heboh tentang bisnis lokal, misalkan bisnis lokalnya di bidang apa, misalkan di bidang kuliner, misalkan kuliner apa misalnya, Thai tea misalnya, yaudah kita ngikut Thai tea, Thai tea mungkin ya, elektronik Thai tea mungkin, emang ada nggak? Nah, kayak gitulah modelnya ya. Oke, itu tentang gambaran agent cerdas ya. Nah, untuk tes domain of artificial intelligence sendiri ini banyak. Nah, seperti kalian lihat di layar kaca itu ada gambar pohon, ya, struktur pohon itu namanya struktur pohon dari AI, ya. Nah, di situ ada robotik, ada perception, ada medical diagnosis, ya. Terus ada natural language, ada mathematics game juga termasuk AI loh, ya. Yang hobi main PUBG, hobi main Mobile Legends, dan main apa lagi itu game yang jenisnya game itu masuk dari cabang AI atau AI in English ya. Oke. Nah, lingkup utama AI seperti saya bilang tadi ada sistem pakar atau biasa disebut SISPAC ya. Terus bahasa alami, natural language, terus ada pengenalan ucapan, pengenalan ucapan ini speech recognition ya, atau yang berhubungan dengan pengenalan lah pokoknya ya. Terus ada robotika dan sistem sensor ya. Terus computer vision, game playing, dan intelligent computer aided instruction. Nah, ini nanti akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Apa itu SISPAC, ya, bahasa alami, pengenalan ucapan, dan lain. Oke. Nah, sedangkan untuk penerapan kecerdasan buatan ini banyak ya gunanya. Terutama di menyelesaikan persamaan, permainan catur, ya, face recognition, kenali wajah ya, pengenalan wajah misalnya. Nah, terus bahasa alami dan sebagainya. Nah, untuk soft computing ini tugasnya menangani ketidakpastian. Nah, ada ilmu yang menangani ketidakpastian ya, bukan ilmu dukun tapi Pak, misalnya kuda de pasti hubungan dia kayak ku nih cuman jadi Pak. Ku dukun tuh salah, beda. Tuh ketidakpastian yang hubungan nikah. Nih hubungan yang computing ya, soft computing. Jadi ada ilmu yang menangani ketidakpastian yaitu antara lain JST ya, jaringan saraf tiruan, dan terakhir adalah fuzzy logic atau logika fuzzy ya. Nah, sedangkan konsep dan definisi dalam AI ini pertama adalah Turing test ya. Nah, jadi Turing test modelnya seperti ini. Seorang penanya dan dua objek yang ditanyai, tetapi penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanyai. Nah, penanya ini diminta untuk membedakan jawaban komputer atau jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika tidak dapat membedakan, maka itu dikatakan cerdas. Like that, ya, seperti itulah. Jadi Turing test seperti itu, ya. Nah, yang kedua ini namanya pemrosesan simbolik. Jadi ada di sini ada tiga relasi, ya, tiga actors. Yang pertama adalah komputer. Nah, komputer ini memproses secara numerik dan angka. Ingat ya, komputer numerik dan angka.
Yang kedua, manusia atau humans ini memproses secara simbolik tidak berdasarkan rumus maupun komputasi matematis. Jadi dia hanya proses simbolik tetapi tidak berdasarkan rumus ya. Bayangin selanjutnya adalah AI ya. Nah, kalau AI ini adalah pemrosesan simbolik. Nah, jadi pemrosesan simbolik. Ya, jadi ada tiga tadi pemrosesan simbolik: komputer, manusia, dan AI. Nah, terus yang ketiga, heuristik. Ya. Jadi heuristik ini mencari dari beberapa solusi yang ada, ya. Terutama knowledge base ya atau berbasis pengalaman. Trying every solutions ya. Jadi mencoba tiap solusi. Ya. Nah, terus ada namanya trial and error, like that. Ya. Terus memilih solusi yang optimal itu heuristik ya. Nah, yang keempat ini baru namanya inferencing atau penarikan kesimpulan. Jadi kemampuan berpikir atau berpertimbangan itu ada reasoningnya. Nah, itu termasuk inferencing. Terus menarik kesimpulan berdasarkan fact atau fakta dan rules ya, atau aturan. Oke, nah di layar ini Anda bisa lihat sendiri perbedaan antara AI human dan AI dan otak manusia ya. AI dan otak manusia. Oke. Sudah dilihat? Kalau nggak nanti bisa di-post. Oke. Nah, untuk lingkup AI sendiri banyak ya, terutama aplikasi komersil. Seperti misalkan dalam lingkup pertanian ya. Nah, jadi pertanian ini bisanya mengontrol penyebaran hama misalnya. Terus memangkas pohon. Terus memilih hasil panen. Nah, yang kedua pabrik. Jelas, pabrik ini paling banyak menggunakan AI. Manufacturing ya. Dia ingin melakukan pekerjaan atau produksi mereka ini dengan meminimalisir resiko ya, terutama resiko kecelakaan kerja ya. Nah, terus untuk maintenance juga ya. Nah, yang ketiga untuk di dunia medis atau dunia kesehatan biasanya komputer mendiagnosa penyakit ya. Misalkan kita lagi ke dokter misalnya lagi nggak enak badan nih, kita nggak tahu nggak enak badan tuh disebabkan oleh apa. Nah, dengan melakukan diagnosa penyakit melalui komputer ini kita bisa dicek ya, tanpa harus kita dibelah, maksudnya dibedah ya, seperti itu, atau diambil darah. Bisa jadi diambil darah juga, tapi nanti uji lab ya. Nah, di lab nanti kita akan tahu, oh, ini penyakitnya di dalam tubuh Anda ini adalah ini. Nah, itu untuk komputer di bidang medis. Nah, sedangkan pekerjaan rumah tangga ini banyak ya. Contohnya misalkan vacuum cleaner yang otomatis untuk membersihkan kotoran di lantai. Ya, ada kan yang biasanya bulat-bulat, bulat kayak piringan. Nah, itu. Terus ada untuk mencuci pakaian. Jadi apa namanya? Mesin cuci yang otomatis ya. Seperti itu. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan sekilas tentang AI pada pertemuan minggu ini ya. Untuk lebih lengkapnya nanti lebih jelas dan lebih dalam untuk kita akan bahas di minggu depan. Oke, untuk perkuliahan kita ini kita akan tetap lakukan secara daring atau online satu semester ke depan, dan untuk penugasan terus absensi mungkin akan dilakukan secara Google Classroom ya. Untuk WA Group nanti akan ada berita-berita terbaru atau update tentang perkuliahan kita ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di channel YouTube saya atau di channel YouTube-nya ISB Advaluar TV. Dan jangan lupa juga masuk ke grup Classroom, Google Classroom, sama WA Group. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai ketemu.